Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, akhwati as-salihat, ya talibati al-mutahammisat, kaifa halukunna? نعم نسأل الله العافية والسلامة يا أخواتي في الله. طيب إذن قبل أن نبدأ الدرس تبسمنا أولا ونشكر الله يا أخواتي في الله على هذا اللقاء، يعني اللقاء الأخير. Ini adalah pertemuan terakhir di semester ini dan Ustazah harap semuanya fokus. Fokus karena ini akan membahas materi-materi yang tersisa, karena ada banyak materi yang tersisa, jadi Ustazah hanya mengambil poin-poin penting ya. Jadi Antuna harus memberi tanda di buku kalian ya. Silakan ambil catatan, persiapkan pulpen ataupun yang lainnya untuk menandai poin-poin penting di buku kalian ya. Jadi semuanya fokus, ini adalah pertemuan terakhir dan di pertemuan ini Ustazah akan membahas beberapa materi, lebih dari 3, mungkin ada 4 materi ya, jadi semuanya fokus. Baik, فنبدأ يا أخواتي في الله. ففي هذا اليوم نتكلم عن علم الخاصة. ما معنى علم الخاصة؟ علم الخاصة yakni ilm itu ilmu, khasa itu khusus, jadi ilmu khusus, ilmu yang khusus. Itu ilmu khasa. Nah, kenapa dikatakan ilmu khasa? Limadha yuqal ilmu khasa? Unzurna huna ahlul bid'ah min ghulatis sufiyah yaz'umuna anna hunaka ilmun khas la yudrikuhu illa sadatihim wa huwa ma yusammunahu bi al-ilm al-ladani. Idzan ahlul bid'ah min ghulatis sufiyah, fahimtuna firqah dalalah. Fahimtuna firqah dalalah yakni aliran sesat yang bernama sufi. Sami'tuna hadza an sufi. Sufi itu intabihna ya akhwati fillah, dan bahkan di Indonesia juga ada itu mazhab sufi, yakni itu termasuk firqah dalalah, aliran sesat yang melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaz'umun, menganggap anna hunaka ilmun khas. Haula'i yadhunnuna anna hunaka ilmun khas. Sufiyah itu menganggap bahwasannya ada ilmun khas, ilmu khusus, la yudrikuhu illa sadatihim, yang hanya diketahui oleh wali-wali mereka. Maka dari itu kalian bisa lihat kalau ada sufiyah yang menari-nari itu, mereka menganggap bahwa tarian khusus untuk sadat, untuk wali-wali mereka, itu ada tarian khusus itu, dan mereka menamakan itu adalah ibadah. Fahada la yajuz. Dan mereka menganggap bahwa yang mengetahui ilmu tersebut adalah wali-wali mereka. Fahada la yajuz ya akhwati fillah. Wa huwa ma yusammunahu bi al-ilm al-ladani. Idzan al-ilm al-ladani, ilmu ladani itu mereka menganggap itu ilmu khas, ilmu khusus yang hanya diketahui oleh wali-wali mereka. Sadat, sadat itu wali-wali. Taib. Wa hadzal ilm aujaba li ba'dihimul khuruj an syariah. Tab'an ya akhwati fillah, hadzal ilm yakhruj an syariah. La yujadu fi syariah hadzal ilm alladhi
dhannahu as-sufiyah wa tarakat takalif wazdira min lazmi ulumil kitab was sunnah wa sammuha bil ami. Idzan anggapan mereka ini, akhwati fillah, itu adalah itu termasuk keluar dari syariah ya akhwati fillah. Hadza khuruju minas syariah. Tayyib. Idzan silakan diberi tanda ya akhwati fillah. Wa ta'allaqu biqaulihi ta'ala fil khudr wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wala muta'alliq lahum bidzalik. Jadi yang sebenarnya ya akhwati fillah, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Fal 'ulum kulluha min ladunillah. فهمتونا هذا وعلمناه من لدنا علما. إذن العلوم كلها من ladinillah. Maksudnya apa? Padahal semua ilmu itu ya akhwati fillah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu khusus yang hanya diketahui wali-wali dari sufi, tidak ada. Karena semua ilmu kulluha min ladunillah, yakni minallah. Idzan tadzakarna hadza wal insan al aslu fihi al jahlu. Karena apa? Al insan sesungguhnya manusia itu ada dalam kebodohan, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikannya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, melahirkan kalian dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun. Seperti antum bisa lihat bayi yang baru lahir, apakah dia langsung mengetahui ilmu-ilmu atau langsung bisa membaca dan menulis? La ya akhwati fillah. فلا بد من الدراسة والله هو المتفضل على خلقه أجمعين بإرسال الرسل لتعليم العباد وهدايتهم. فكيف العلم الشرعي نعرفه؟ يعني من الرسل. Allah Subhanahu wa taala mengirim ar-rasul biirsalir rasul. Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul li ta'limil ibad untuk mengajarkan hamba-hambanya. Ini adalah maksud dari tujuan dari tujuan Allah Subhanahu wa taala diutusnya rasul untuk mengajarkan hamba-hambanya wa hidayatihim, dan memberikan mereka hidayah. Fahimtuna hadha huna. Ini yang paling penting ya akhwati fillah. Lakinna i'lam anna hunaka ilmun khas inda ahli sunnah. Dan ternyata ahlu sunnah juga mempunyai ilmu khas. Ini sesuai syariat. Huwa li'a'immati wa ulama'il muslimin rabbaniyin. Idan ilmu khas inda ahlu sunnah huwa mada? Ingat, kalau ditanya nanti di soal nanti, ma huwa ilmu khas inda ahli sunnah, idan ilmu khas inda ahli sunnah huwa li'a'immati wa ulama'il muslimin rabbaniyin. Ini adalah ilmu khas. Jadi ilmu khas untuk ahli sunnah wal jamaah itu adalah ilmunya a'immah wa ulama'il muslimin rabbaniyin, imam-imam dan juga ulama-ulama al-muslimin ar-rabbaniyin, yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi tafaddala 'alaihim lisidqihim wa ikhlasihim, yang sangat jujur, wa ikhlas, yang sangat ikhlas, wa ta'atihim wa tajriduhumul mutaba'ah li Rasulillah, yang sangat ikhlas, yang sangat taat, dan juga tajriduhumul mutaba'ah li Rasulillah, sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti
ماذا؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talabuhumul ulumun nafi'ah wa ittisa'ihim fi dzalika. Dan juga mereka menuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i, wa ittisa'uhum fi dzalik, dan sangat berijtihad untuk menuntut ilmu fi dzalik hatta arafu alfadz syari' wa ma'anihi wa maqasid, sampai mereka tahu alfat-alfatnya, maksud dari lafaz dari ilmu tersebut, wa ma'anihi, dan juga makna-makna dari ilmu tersebut, ilmu syar'i, wa maqasid, dan juga maqasidnya, wa tamarranu ala dzalika, dan juga mereka mempunyai pengalaman dan juga istimrar. Istimrar fahimtuna secara bertahap dan tetap terus menuntut ilmu. Fahimtuna hadza. Jadi ilmun khas inda ahlus sunnah huwa li a'immati ulama'il muslimin rabbaniyin. Jadi ilmun khas itu maksudnya apa ya akhwati fillah? Ilmu yang ada pada a'immah, imam dan ulama muslimin rabbaniyin. Siapa saja yang menuntut ilmu syar'iyah, dengan ikhlas, wasidq, dengan jujur, wa ta'ah, wa tajridihimul mutaba'ah, dan juga dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka termasuk adalah ulama'il muslimin ar-rabbaniyin. Maka dengan mereka tekun sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, tekun dan berijtihad dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sampai mereka tahu alfaz asy-syar', sampai mereka mengetahui dan hafal dan lafaz-lafaz syariah, dan juga ma'anihi, dan juga maknahu di dalam ilmu-ilmu tersebut, ilmu tauhid, fiqh, hadis, wa ghairu dzalik. Dan mereka secara berlangsung menuntut ilmu ini. Maka mereka itu termasuk mengetahui ilmu khas. Kenapa dikatakan ilmu khas? Karena menuntut ilmu tidaklah mudah ya akhwati fillah. Jadi ketika ada yang sudah mengetahui atau telah hafal, sudah mutqin dalam ilmu syar'i, yang mana orang-orang lain, muslimin lain mungkin belum tahu akan hal itu atau belum tekun dalam menuntut ilmu tersebut, maka ini yang dikatakan dengan ilmu khas. Fahimtuna? Fahadha ya akhwati fillah. Jadi bukan ilmu khas yang dianggap oleh as-sufi. Alhamdulillah intahaina min ilmu khasa. Kemudian kita ke haddul alim. Haddul alim madza? Yakni batasan dari seorang penuntut ilmu atau seorang yang berilmu. Orang yang berilmu juga ya akhwati fillah itu adalah manusia, maka mereka ada batasannya. Laisa haddul alim an la yajhal syai'an minal ulum wal masail. Bukan batasan dari seorang alim an la yajhal syai'an minal ulum wal masail, untuk tidak mengetahui sesuatu dari, tidak bodoh dari ilmu-ilmu. Itu bukan batasan dari seorang muallim, seorang alim. Bukan batasan seorang alim, yakni dia sangat pintar, sangat mengetahui semua ulum dan tidak bodoh dari semua ilmu. Itu bukan batasannya al-alim. Wa an la yujanib as-shawab fi ba'diha. Fahadihi rutbatun lam yatta'iha ahadan min fudala'il ulama. Wal ulama nabbahu ala dhalika hatta la ya'ti mutahamik. Maksudnya apa? Idzan al-alim ya akhwati fillah hadza la buda'an
la yujanib as-shawab. Nah, penuntut ilmu itu paling banyak benarnya. Nah, la yujanib as-shawab, tidak menghindari dari sesuatu yang benar. Nah, wal ulama nabbahu ala dzalika. Nah, ulama sering memperhatikan zalika hatta la ya'ti mutahamik fayuhsa ma akhtaha fihi al-alim. Nah, agar tidak ada mutahamik, silakan ditulis mutahamik itu bodoh. Nah, agar seorang alim itu tidak menjadi orang yang bodoh yang akan mengajarkan orang lain. Fahimtuna hadza? Tsumma qala Ibnu Abdil Bir rahimahullah, la yaslim al-alim min al-khata'. Nah, akan tetapi Ibnu Abdil Bir rahimahullah ini menekankan bahwa la yaslimul alim min al-khata'. Al-alim juga manusia, maka pasti akan terdapat kesalahan juga. Nah, la yaslim al-alim min al-khata'. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alim. Faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fahuwa alim. Silakan diberi tanda, siapa yang salahnya sedikit akan tetapi kebenarannya banyak, maka dia adalah seorang alim. Akan tetapi waman asaba qalilan wa akhta'a katsiran fahuwa jahil. Siapa yang benarnya sedikit akan tetapi kesalahannya banyak, maka dia adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh. Jadi para ulama, para ahlul ilmu juga itu mempunyai batasannya. Tidak mungkin seorang alim itu selalu benar. Tidak ya akhwati fillah, akan tetapi dia harus menjaga dari kesalahan, karena dia adalah teladan dari para penuntut ilmu. Fahimtuna hadza? Kemudian kita ke huna ya akhwati fillah, wa husulul ilmi fil qalbi ka husulit ta'am fil jism. Nah, jadi sampainya ilmu itu di hati, husulul ilmi fi qalbi ka husulit ta'am fil jasad. Jadi ketika ilmu itu sampai di hati kita, itu seperti makanan yang sampai di tubuh kita. Manfaatnya ilmu di hati kita itu seperti manfaatnya makanan di tubuh kita. Fal jismu yahussu bit ta'am wasyarab. Karena tubuh kita ini dibantu oleh ta'am wasyarab, dibantu oleh makanan dan minuman. Wa kadzalikal qulub tahussu bima yantazilu ilaiha minal ulum. Wa kadzalikal qulub, qulub yakni hati kita, begitu juga dengan hati kita sangat membutuhkan al-ulum, seperti halnya tubuh kita ini membutuhkan makanan dan minuman. Maka sangat penting untuk menuntut ilmu. Jangan hanya menganggap bahwa ana alim, maka pasti ada kekurangan dalam diri saya. Tidak. Jangan terlalu berpatokan terhadap itu. Tetap kita harus menuntut ilmu, mencari kebenaran, dan menghindari kesalahan. Summa kita ke berikutnya. Silakan lihat halaman 9,
Unzurna as-safha 95. انظرنا إلى صفحة 95 يعني مذاكرة العلم. مذاكرة العلم يعني menghafal. Nah, menghafal ilmu. Nah, huna beri tanda ya akhwati fillah an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi Muhammad biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibil fi aqliha. Ta'ahadul Qur'an yakni biasakanlah kalian dalam membaca Quran. Nam ta'ahadul Quran, biasakanlah kalian membaca Quran. Fawalladhi nafsi Muhammad biyadihi. Nam, demi Allah yang nyawaku ada di tangan Allah. Nam, yang ada di tangannya demi Allah. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, yakni di tangan Allah Subhanahu wa taala, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibli fi aqliha. Dan hafalan Al-Qur'an lahu itu kembali ke Al-Qur'an, ashaddu tafallutan, maka hafalan Quran itu ya akhwati fillah lebih mudah lepas minal ibil fi aqliha, lebih mudah lepas dari seekor unta dari ikatannya. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini bersumpah. Karena apa? Sesungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas, asyaddu tafallutan, lebih mudah lepas dari seekor unta dari ikatannya. Maka dari ini Rasulullah SAW sangat memperingati kepada kita sangat mengingatkan kepada kita agar tetap menghafal, tetap murajaah. Nah, mudzakarah itu seperti menghafal kembali atau murajaah. Nah, jadi jangan sampai kita lalai apa yang sudah kita hafal, kemudian kita lalai, tidak murajaah, itu akan hilang lagi. Karena apa? Rasulullah SAW sudah bilang kepada kita bahwa hafalan Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada ikatan ibil. Begitupun ya akhwati fillah. Begitupun dengan al-ulum asy-syar'iyyah. Begitu juga dengan ilmu-ilmu syar'iyyah lainnya. Tayyib. Kita ke ini berikutnya. Maudhu' berikutnya. Tayyib, nantaqil. Iftahna as-safhah 98. Iftahna as-safhah 98. Taqyidul fawaid wal masail al-ilmiyah. Ma ma'na taqyidul fawaid wal masail al-ilmiyah? Yakni taqyid, yakni mencatat al-fawaid wal masail al-ilmiyah, mencatat faidah dan masalah-masalah penting dari suatu ilmu. Taqyidul fawaid wal masail al-ilmiyah. Jadi mencatat poin-poin penting dan juga manfaat fawaid dan juga masalah-masalah penting di dalam suatu ilmu yang kita pelajari. Makanya seringkali ustazah menyuruh kalian uktubna hadza ya akhwati fillah, uktubna. Karena apa ya akhwati fillah? Sangat penting untuk kita mencatat ilmu yang telah kita pelajari. Nah, huna, lihat ini, anzurna huna, idan beri tanda huna, ati al-alamah, beri tanda, wa qala asy-sya'bi idza sami'tu syai'an, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid. Idza sami'ta syai'an, jika kamu mendengarkan sesuatu, yakni suatu ilmu, faktubhu, maka tulislah. Walau fil haid. Walaupun hanya di dinding-dinding rumah kalian. Maksudnya apa ya akhwati fillah? Dulu para ulama itu tidak ada buku dalam menuntut ilmu seperti yang kalian
rasakan sekarang. Jadi setiap apa yang muallim mereka ajarkan, maka mereka harus menulis dan mengejarnya. Dan dulu belum semua ada pada zaman yang udah ada kertas. Jadi mungkin ada kertas tapi tidak sebanyak sekarang. Jadi makanya dibilang walau fil haid, walaupun di dinding rumah kalian harus ditulis. Bahkan dulu di dedaunan dan di pohon dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk ditulis, seperti halnya Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat itu langsung menulis, ya akhwati fillah. Ada yang menulis di pohon, ada yang menulis di dedaunan. Agar apa, ya akhwati fillah? Agar tidak mudah hilang. Karena tulisan itu abadi, ya akhwati fillah. Memori di otak kita mungkin akan lupa, tetapi dengan tulisan itu akan abadi. Maka saling keterkaitan antara mudakaratul ilm dan juga taqyidul fawaid wal masail al-ilmiyah. Mudakaratul ilm yakni kita menghafal dan juga mengulangi, murajaah ilmu tersebut. Tetapi dengan menulisnya, dengan menulis ilmu tersebut itu akan abadi, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Dengan tulisan mereka, maka ilmu itu sampai kepada kita, ya akhwati fillah. Seperti buku-buku yang kalian pakai sekarang ini dalam menuntut ilmu, itu adalah usaha dari para ulama dalam menulis apa yang mereka telah pelajari. Begitupun dengan Al-Quran. Kitabullah. Kenapa dalam bentuk kitab ditulis? Karena apa? Agar sampai kepada kita. Fahimtuna hadza? Tayyib, nantakil ila at-tali. Taqdimu talabul ilmi ala sairil ibadat al-manduba fi halil muzahamah. Jadi taqdimu talabul ilmi ala sairil ibadat al-manduba fi halil muzahamah. Jadi mendahulukan menuntut ilmu daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya ketika muzahamah, ketika bertabrakan. Maksudnya gimana? Ketika dalam satu waktu antuna dipertemukan antara sholat sunnah atau sholat nafilah dan juga menuntut ilmu, apa yang harus antuna dahulukan? Yakni menuntut ilmu. Jadi seperti ini. Ketika waktu duha, waktu sholat duha, kemudian antuna ingin sholat duha, antuna turidna an tusallina duha, walakin al-ustad qad ata li tadris, fama huwa aula, yakni talabul ilmi. Jadi jika kalian ingin sholat duha, kemudian ustadz sudah datang, apa yang harus didahulukan yakni menuntut ilmu. Jadi ketika perbuatan atau ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah dalam satu waktu bertemu dengan menuntut ilmu, maka yang harus didahulukan adalah menuntut ilmu. Karena wa afdal talabul ilmi afdalu ala sairil ibadat. Huna وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Menuntut ilmu lebih afdal lebih didahulukan dari salatun nafilah, dari salat nafilah.
Nah, silakan ditulis ini, dicatat lagi. Wa qala minha qultu li Ahmad haddatsana ma afdalul a'mal, beritahukan kepada kami apa perbuatan yang paling afdal. Qala talabul ilmi. Maka fa talabul ilmi huwa muhimmun jiddan ya akhwati fillah, hatta huwa afdal min salatin nafilah. فلذلك لابد أن تجتهدن لطلب العلم. طيب ya akhwati fillah, maka kalian harus lebih mengutamakan menuntut ilmu ya akhwati fillah dibandingkan urusan lainnya, ya. Kemudian kita nantaqil ila al-mawdu' at-tali. Al-musabarah ala talabil ilmi. Al-musabarah yakni as-sabru, bersabar ala talabil ilmi. Lianna ala talab. Lianna madha ya akhwati fillah? Talabul ilmi laysa sahlah. Fala budda an nasbir. Lianna bitalabil ilmi nastati' an nadkhulal jannah. Dukhulul jannah laisa sahlah, fala budda minas sabri. Tayyib, huna silakan dilihat. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i wan nasu tabaqat fil ilmi. Orang-orang itu ada derajatnya dalam ilmu. Ada yang pintar, ada yang mungkin tidak terlalu memahami, atau yang pemahamannya sedang. Pokoknya ada derajatnya. Mauqi'uhum minal ilmi biqadri darajatihim fihi. Tempat mereka dalam suatu ilmu itu sesuai dengan derajat mereka. Fahaqqu ala talabatil ilmi bulughu juhduhum fil istiktsari min ilmihi. Fahaqqun ala talabil ilmi madza? Bulughu juhduhum fil istiktsar min ilmi. Harus bersungguh-sungguh, harus berijtihad dalam menuntut ilmu. Wassabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Di sini silakan diberi tanda. Wassabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Fa labudda an yasbir. Ba'da an yajtahid fahuwa yasbir. Karena menuntut ilmu itu banyak rintangannya ya akhwati fillah, maka harus bersabar. Wa ikhlasun niyyah lillahi fi idraki ilmihin nassan wastinbatan. Wa kadzalika ikhlasun niyyah lillah. Fa labudda minal ikhlas lillahi ta'ala fi talabil ilmi warragbah ilallahi fil auni alaihi. Dan juga mencintai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Maksudnya apa? Dan jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Fa innahu la yudriku khairun illa bi'aunihi. Fa innahu la yudriku khairan illa bi'aunihi. Sesungguhnya kita itu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan dari ilmu tersebut kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum hadza? Dan wasabru ala kulli 'aridin duna talabihi wa ikhlasun niyyah. Dan juga mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kemudian nantaqil ila mawdu'in akhar, yakni syaghlul faraq bi talabil ilmi. Idzan seperti materi at-tafarruq li talabil ilmi, meluangkan waktu kita untuk menyibukkan. Syaghlul faraq bi talabil ilmi. Syughul itu menyibukkan waktu luang kita dengan menuntut ilmu. Meluangkan waktu kita dengan menuntut ilmu. Faha huwa ya akhwati fillah. Selagi kita masih muda, masih banyak waktu untuk menuntut ilmu, belum ada tanggung jawab lainnya,
maka kita harus menyibukkan waktu luang kita dalam menuntut ilmu, bukan menyibukkan waktu masa muda kita dengan menonton drakor. Karena nanti di padang mahsyar nanti, fi yaumil qiyamah fi mab'ad alladhi yus'al laisa di hari kiamat nanti yang ditanya bukan berapa film yang antum nonton dalam drakor, kan tetapi amalan-amalan ibadah kita, as-shalah, talabul ilmi, dan ilmu yang diamalkan itu yang akan ditanya ya akhwati fillah. Nah, maka jangan sia-siakan waktu antuna yang belum mempunyai tanggung jawab mengurus anak dan lainnya, maka dengan menuntut ilmu ya akhwati fillah. Karena apa? An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbuni fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ni'matan, dua nikmat yang tertipu banyak manusia dengannya. Yang membuat manusia tertipu yakni apa? As-sihhatu wal faragh. Yakni kesehatan dan juga waktu luang. Karena apa? Dengan kesehatan bahkan mereka lupa untuk beribadah, untuk sholat dengan kesehatan jasmani. Dan juga al-faragh, waktu luang. Dengan waktu luang mereka lupa untuk menyibukkan diri mereka dalam menuntut ilmu. Bahkan di waktu luang mereka hanya bersantai dan bersenang-senang. Makanya fanahnu talabul ilm asy-syar'i minal muslimin fala budda an nastakhdim as-sihha wal faragh limadha li ajli al-ibadah. Idzan sihhatuna wa faraghuna li ajli madha al-ibadah ya akhwati fillah. Tayyib. Nantakil. Masih semangat kan ya akhwati fillah? Ya, semangat. Ini adalah pertemuan terakhir. Maka dan juga di apa yang Ustazah sampaikan ini silakan diberi tanda karena ini insya Allah akan keluar di soal-soal ujian nanti. Kemudian kita ke mura'atu haqqin nafsi. Mura'atu haqqin nafsi huwal adab yukhatibu bihi min syugli lailihi wa naharihi fi talabil ilmi. Mura'atu haqqin nafsi, yakni kita juga menjaga hak dari tubuh kita. Menjaga hak dari tubuh kita. Huwal adab, hadha huwal adab yukhatibu bihi min syugli lailihi wa naharihi fi talabil ilmi. Ketika kita sudah menyibukkan diri kita lailan wa naharan fi talabil ilmi, ketika kita menyibukkan diri kita siang dan malam dalam menuntut ilmu, maka jangan lupa untuk mura'atu haqqin nafsi. Maka jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Haqqun nafsuna madza? Hak dari diri kita itu apa? Kita menjaga kesehatannya dan juga beristirahat. فإنه لو حمل نفسه على محض الحق في جميع الأوقات ربما تفسخت. فإنه لو حمل نفسه على محض الحق في جميع الأوقات, ketika dia di 24 jam kesehariannya, semua waktunya hanya digunakan untuk untuk menuntut ilmu dan juga hal-hal lainnya dan tidak memikirkan kesehatan tubuhnya, maka ini bukan adab ya akhwati fillah. Maka dia akan menimbulkan penyakit karena tidak beristirahat. Falidzalika nasibun an yu'tiha syai'an min hadhiha liyahmila fi sa'iril awqat ala ma'dil haqqi. Jadi setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita harus memanage waktu tersebut. Ada waktu untuk bersantai, ada waktu untuk menuntut ilmu, ada waktu untuk berbakti kepada orang tua. Jadi sesuai hak-haknya, ya. Jangan semuanya hanya
menonton drakor atau bermain. Jangan semuanya hanya untuk belajar juga, kan, tetapi kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, qala Ibnul Jauzi rahimahullah wa akhdhur raha lil jiddi jaddun wa ghusus sami fi talabid darri su'ud wa dawamu sayru yahsurul abal wal mufaza as-su'bah. Maksud dari hadis ini yakni kita harus seperti yang sudah jelaskan tadi. Nah, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk menuntut ilmu, dan ada waktu untuk membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, dan lain hal sebagainya. Jangan kita lalai. Lebih berat, lebih banyak waktu kita bersantai daripada menuntut ilmu. La ya akhwati fillah, la taf'alna dhalika falidhalika labudda an tura'ina as-sihhah hatta tastati'na an tatlubna al-ilm. Maka jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga agar kita bisa menuntut ilmu dengan semangat. Thayyib ya akhwati fillah, alhamdulillah intahaina min hadhihi dirasa fi hadzal mustawa. Untuk ikhtibar nihai nanti di PAS nanti jangan lupa untuk memurojaah soal yang di PTS, di mid semester di ikhtibar an-nisfi, la tansayna an tadrusna dzalika tilkal as'ilah. Wa kadzalika ba'daha udrusna malladzi qultu lakunna. Jadi selain dengan belajar materi-materi yang sebelumnya, materi-materi yang sebelum PTS, maka belajar juga materi setelah PTS. Yang pasti soal-soal nanti tidak keluar dari apa yang Ustazah sudah jelaskan dan juga Ustazah sudah rangkumkan untuk kalian, ya. Jadi silakan dimurajaah, insyaallah tanjahna jami'an. Fabarakallahu fikunna ya akhawati fillah. Nakhtatim ala hadzal qadar, afwan ala kulli akhta'. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.